Halo, dan selamat datang di Suara Dalam Kata. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton dan mendengarkan cerita yang kami bagikan hari ini. Setiap kata yang tersampaikan di channel ini lahir dari rasa, pengalaman, dan makna yang mungkin pernah atau sedang kita rasakan bersama. Semoga cerita ini bisa menemani harimu, menghangatkan hatimu, atau setidaknya membuatmu merasa tidak sendirian. Kalau kamu menikmati konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dan tentu saja, dukung channel ini dengan like serta bagikan ke orang-orang yang juga butuh sedikit suara di dalam kata. Hujan belum benar-benar reda ketika kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Proyek resort resmi dimulai lebih cepat dari jadwal. Alat-alat berat masuk ke sisi timur desa, tanah yang sebagian besar milik warga kecil. Di antara nama-nama yang tertera dalam daftar pembebasan lahan, aku melihat nama Bapak. Tanganku gemetar. Tidak mungkin. Bapak tidak pernah menjual tanah itu, ucapku lirih. Aku berlari pulang. Bapak duduk diam di ruang tamu, wajahnya muram. Ibu menangis pelan di dapur. Mereka bilang tanah kita sudah masuk kesepakatan awal, kata Bapak berat. Tapi Bapak tidak pernah tanda tangan apapun. Jantungku terasa diremas. Dalam sekejap, aku tahu badai ini bukan kebetulan. Ini tekanan. Ini pesan. Dan aku tahu siapa yang punya kuasa melakukan itu. Tanpa pikir panjang, aku menemui Adrian di lokasi proyek. Ia sedang berdiri bersama beberapa direktur, wajahnya tegang. Hentikan ini, seruku, membuat semua orang menoleh. Adrian mendekat cepat. Kirana, dengarkan aku menepis tangannya. Tanah keluargaku masuk daftar pembebasan. Katakan padaku ini bukan perintahmu. Suasana mendadak hening, hanya suara mesin berat di kejauhan. Aku tidak pernah menyetujui itu, jawabnya tegas. Ia menoleh pada salah satu pria berjas. Siapa yang memasukkan lahan keluarga Kirana? Pria itu gugup. Itu keputusan dewan, Pak. Atas permintaan Nyonya Ratna. Nama itu menggantung di udara. Ibunya. Sosok yang selama ini hanya kudengar sebagai perempuan berpengaruh di balik layar Wijaya Group. Malamnya, Adrian membawaku ke sebuah rumah megah di kota, rumah keluarganya. Di ruang tamu luas dengan lampu kristal berkilau, seorang wanita paruh baya duduk anggun. Tatapannya tajam, dingin, penuh wibawa. Jadi ini gadis desa yang membuat anak saya lupa diri, ucapnya tanpa basa-basi. Aku menelan ludah, mencoba tetap berdiri tegak. Saya tidak pernah meminta apapun dari putra ibu. Nyonya Ratna tersenyum tipis. Justru itu masalahnya. Kamu membuatnya ingin memberi segalanya. Ia bangkit dan berjalan mendekat. Hubungan kalian tidak hanya mempermalukan keluarga kami, tapi juga mengancam stabilitas perusahaan. Investor sudah bertanya-tanya. Aku mengepalkan tangan. Lalu apa hubungannya dengan tanah keluarga saya? Tanyaku berani. Ia berhenti tepat di depanku. Pelajaran, jawabnya singkat. Cukup. MA. Suara Adrian meninggi. Jangan bawa-bawa desa dalam urusan pribadi kita. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya melawan ibunya secara terbuka. Namun Nyonya Ratna tak bergeming. Kalau kamu ingin menjadi pewaris yang layak, putuskan hubungan ini. Atau lupakan posisimu di perusahaan. Ancaman itu jelas, pilihan antara cinta atau warisan.
Di perjalanan pulang, aku memandang keluar jendela mobil, lampu kota tampak seperti bintang yang jatuh. Kamu dengar sendiri, kataku pelan. Aku adalah beban untukmu. Adrian menghentikan mobil di pinggir jalan. Jangan pernah berkata seperti itu. Aku bisa membangun semuanya dari awal tanpa perusahaan itu. Aku tersenyum pahit. Tapi tidak tanpa harga, Adrian. Keesokan paginya, aku membuat keputusan yang menghancurkan hatiku sendiri. Aku mendatanginya di tepi sawah, tempat semua ini bermula. Kita akhiri saja, ucapku pelan. Adrian terdiam, wajahnya pucat. Jangan bercanda, Kirana. Aku menggeleng, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Cintaku tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar, desaku. Ia menggenggam tanganku erat. Kalau kamu pergi, aku akan kehilangan satu-satunya alasan aku bertahan. Aku melepaskan genggamannya perlahan. Dan kalau aku tetap tinggal, aku akan kehilangan diriku sendiri. Angin berembus, menggerakkan padi yang menguning. Untuk pertama kalinya, aku memilih menjadi gadis desa yang tegar, meski hatiku hancur berkeping-keping. Namun aku tidak tahu, di kejauhan, seseorang sedang merekam perpisahan kami. Dan video itu, yang akan segera tersebar ke media, akan mengubah segalanya. Video itu tersebar lebih cepat daripada angin yang menyapu pematang sawah. Dalam hitungan jam, wajahku muncul di berbagai akun gosip dengan judul-judul sensasional, gadis desa putuskan pewaris konglomerat, dan cinta terlarang pengusaha dan rakyat kecil. Namaku dipelintir, kisahku dipermainkan. Di salah satu portal bisnis bahkan disebut-sebut bahwa hubungan Adrian dengan perempuan misterius dari desa menjadi ancaman bagi stabilitas Wijaya Group. Aku tidak pernah merasa sekecil ini. Wartawan mulai berdatangan ke desa. Ibu sampai menutup pintu rapat-rapat. Kirana, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya bapak dengan suara berat. Aku hanya bisa menunduk. Maafkan aku, Pak. Semua ini karena aku. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ini bukan sekadar soal cinta. Ini tentang kekuasaan yang merasa terusik. Di kota, Adrian menghadapi badai yang tak kalah besar. Harga saham perusahaan keluarganya dikabarkan menurun. Investor mulai mempertanyakan kepemimpinannya. Ia meneleponku malam itu. Kirana, jangan baca berita apapun. Aku akan bereskan semuanya, katanya tegas. Suaranya terdengar lelah, berbeda dari pria yang dulu berdiri gagah di pematang sawah. Sudah cukup, Adrian, jawabku lirih. Aku tidak ingin menjadi alasan kehancuranmu. Namun sesuatu dalam diriku berubah ketika aku melihat alat berat kembali bergerak di sisi timur desa. Tanpa peringatan, pagar seng didirikan mengelilingi beberapa lahan, termasuk milik keluarga Pak Lurah yang selama ini mendukung warga. Tangisan dan protes terdengar di mana-mana. Ini tidak adil, teriak seorang ibu. Saat itulah aku sadar, diam tidak akan menyelamatkan siapapun. Aku mengumpulkan warga di balai desa. Tanganku gemetar, tapi suaraku harus tegas. Kita tidak bisa hanya pasrah. Jika tanah kita diambil tanpa persetujuan, itu melanggar hukum. Beberapa orang ragu. Melawan perusahaan sebesar itu? Kita ini siapa? Aku menatap mereka satu persatu. Kita pemilik tanah ini. Kita punya hak. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sebagai gadis yang terjebak cinta, melainkan sebagai anak desa yang ingin mempertahankan rumahnya.
kabar pergerakan warga sampai ke telinga Nyonya Ratna. Ia datang sendiri ke desa, kali ini tanpa senyum tipisnya. Kamu bukan hanya merusak keluarga saya, sekarang kamu menghasut warga, tuduhnya. Aku berdiri tegak di hadapannya. Saya hanya membela hak kami. Tatapannya mengeras. Kamu pikir bisa menang melawan kami? Tiba-tiba suara mobil berhenti di belakangnya. Adrian turun dengan langkah cepat. Ibu, hentikan semua ini. Ia berdiri di sampingku, bukan di belakangku. Proyek ini akan ditunda sampai ada audit ulang pembebasan lahan. Wajah Nyonya Ratna memerah. Kamu berani menentang keputusan dewan? Adrian menatapnya tanpa gentar. Saya CEO-nya sekarang. Dan saya tidak akan membiarkan ketidakadilan atas nama perusahaan. Keheningan menyelimuti udara. Warga mulai berbisik, tak percaya melihat pewaris konglomerat berdiri membela mereka. Namun aku tahu keputusan itu bukan tanpa konsekuensi. Di dunia Adrian, satu langkah salah bisa berarti kehilangan segalanya. Kamu tidak perlu melakukan ini, bisikku pelan. Ia menoleh. Aku tidak melakukan ini untuk membuktikan cinta. Aku melakukannya karena ini benar. Tapi badai belum selesai. Malam itu, sebuah surat resmi tiba di kantor Adrian. Dewan Direksi mengadakan rapat darurat untuk mencopotnya dari jabatan. Tuduhannya jelas, keputusan sepihak yang merugikan perusahaan dan mencoreng reputasi keluarga. Dan di bawah tanda tangan para petinggi, ada satu nama yang membuat darahku membeku, Vanessa. Di tepi sawah yang mulai menguning, aku memandang Adrian yang kini berdiri di persimpangan hidupnya. Jika kamu kehilangan semuanya, kataku pelan. Ia tersenyum tipis, berbeda dari senyum percaya dirinya dulu. Setidaknya aku tidak kehilangan diriku. Namun aku tahu, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Rapat darurat itu digelar 2 hari kemudian di Gedung Pusat Wijaya Group di Jakarta. Gedung tinggi berlapis kaca itu tampak dingin dan tak tersentuh, seolah tak pernah peduli pada sawah yang terancam di desa kecilku. Adrian memintaku tidak datang, tapi pagi itu aku tetap berdiri di seberang jalan, memandangi pintu lobi tempat para direksi masuk dengan wajah tegang. Untuk pertama kalinya, aku menyaksikan langsung dunia yang hampir merenggutnya dariku. Di dalam ruang rapat, menurut cerita yang kemudian ia sampaikan, suara-suara keras saling bertubrukan. Keputusan Anda menunda proyek telah menyebabkan kerugian miliaran rupiah, kata salah satu komisaris. Vanessa duduk anggun di ujung meja, ekspresinya tak terbaca. Kami mempertimbangkan mosi tidak percaya, tambahnya tenang. Adrian berdiri, kedua tangannya bertumpu pada meja. Kerugian terbesar bukan pada angka, tapi pada reputasi jika kita melanggar hukum dan etika. Di luar gedung, hujan gerimis turun, seolah Jakarta ikut menahan napas. Ponselku bergetar. Pesan dari Adrian, apapun yang terjadi, jangan salahkan dirimu. Dadaku terasa sesak. Aku tidak pernah meminta ia memilihku di atas segalanya. Aku hanya ingin desaku aman. Tapi kini taruhannya jauh lebih besar. Sore menjelang ketika pintu gedung terbuka. Adrian keluar tanpa pengawalan seperti biasanya. Jasnya masih rapi, tapi ada sesuatu yang berubah dalam tatapannya, lebih ringan, sekaligus lebih hancur. Aku melangkah mendekat. Bagaimana? Tanyaku pelan. Ia tersenyum tipis. Mereka mencopotku. Dunia seakan berhenti berputar. Aku minta maaf, suaraku patah.
Ia menggeleng cepat. Jangan. Ini pilihanku. Ia menatap gedung tinggi itu sekilas. Aku sudah terlalu lama hidup sesuai rencana orang lain. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, tidak ada nada ragu dalam suaranya. Hanya kepastian yang tenang, seperti laut setelah badai. Namun kejatuhannya tidak berhenti di sana. Media kembali menggila. Judul-judul baru bermunculan, pewaris dicopot karena skandal cinta. Vanessa tampil dalam konferensi pers, menyatakan bahwa keputusan Dewan adalah demi menjaga profesionalisme perusahaan. Aku menonton dari televisi warung kopi desa, tangan mengepal. Warga mulai berbisik, sebagian bersimpati, sebagian menyalahkanku. Malam itu, Adrian datang ke desa tanpa mobil mewah, tanpa sopir. Hanya ia dan langkah-langkahnya yang berat. Ia duduk di bangku kayu depan rumahku. Sekarang aku bukan siapa-siapa, katanya lirih. Aku duduk di sampingnya. Kamu tetap Adrian. Ia tertawa kecil, getir. Adrian tanpa jabatan, tanpa perusahaan, tanpa warisan. Aku menoleh padanya. Kalau semua itu hilang, apa yang tersisa? Ia terdiam, lalu memandangku. Keberanian untuk memulai lagi. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Untuk pertama kalinya, kami berdiri di titik yang sama, tanpa perbedaan status, tanpa tembok kaca, tanpa nama besar yang membayangi. Namun jauh di kota, Nyonya Ratna dan Vanessa tidak tinggal diam. Mereka mengumumkan proyek baru, bukan resort, melainkan kawasan industri yang lebih besar, lebih agresif, dan tetap menyentuh batas desa kami. Dan kali ini, mereka menggandeng investor asing yang kekuatannya jauh melebihi sebelumnya. Aku menggenggam tangan Adrian. Ini belum selesai. Ia mengangguk pelan. Tidak. Tapi sekarang kita melawannya bersama, bukan sebagai pengusaha dan gadis desa, melainkan sebagai dua orang yang memilih jalan yang sama. Di kejauhan, lampu-lampu desa berkelip redup, seolah menjadi saksi bahwa perjuangan kami baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Pengumuman kawasan industri itu seperti genderang perang. Spanduk-spanduk baru berdiri di perbatasan desa, logo investor asing terpampang besar, dan nama Wijaya Group tetap tercantum sebagai mitra strategis. Warga mulai panik. Kalau ini benar, habis sudah sawah kita, keluh Pak Lurah. Aku menatap Adrian yang berdiri di sampingku, kini tanpa jas mahal, hanya kemeja sederhana digulung sampai siku. Kita tidak bisa cuma bereaksi. Kita harus cari celah hukumnya, katanya tegas. Beberapa hari kemudian, seorang pria tua datang ke rumahku. Ia memperkenalkan diri sebagai notaris lama keluarga Wijaya. Tangannya gemetar saat menyerahkan sebuah map coklat. Ini bukan kebetulan saya datang ke sini, ujarnya pelan. Di dalam map itu ada salinan dokumen lama, akta hibah tanah dari seorang pria bernama Surya Mahendra kepada seorang perempuan desa yang tengah mengandung. Tahun yang tertera membuat napasku tercekat, tahun kelahiranku. Apa maksudnya ini? Tanyaku bingung. Pria itu menatapku lama. Surya Mahendra adalah ayah Adrian. Dunia terasa berputar. Itu tidak mungkin, bisikku. Tapi ia melanjutkan, dulu, sebelum menikah dengan Nyonya Ratna, beliau pernah menjalin hubungan dengan seorang gadis desa di wilayah ini. Hubungan itu diputus paksa demi pernikahan strategis. Tanganku bergetar. Ibu, gumamku. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh badai.
ibu yang biasanya lembut tampak pucat ketika melihat dokumen itu. Air matanya jatuh tanpa suara. "Maafkan ibu, Kirana," katanya akhirnya. "Ibu tidak pernah ingin kamu tahu." Jantungku seperti diremas. "Jadi, aku ini?" Suaraku hilang sebelum sempat menyelesaikan kalimat. "Iya," jawab ibu lirih. "Kamu anak Surya Mahendra." Petir seakan menyambar langit desa. Itu berarti darah yang mengalir di tubuhku sama dengan darah yang mengalir di tubuh Adrian. Aku terduduk lemas. Tidak mungkin. Semua kenangan bersamanya berkelebat, tatapannya, sentuhannya, pengakuan cintanya. Jika ini benar, maka cinta kami bukan hanya terlarang oleh status sosial, tapi oleh ikatan darah. Tangisku pecah, lebih keras dari sebelumnya. Keesokan harinya aku menemui Adrian di tepi sungai kecil belakang desa. Wajahnya berubah ketika melihat ekspresiku. "Apa yang terjadi?" tanyanya cemas. Tanpa banyak kata, aku menyerahkan dokumen itu. Ia membacanya perlahan. Wajahnya pucat. Ini pasti rekayasa." Suaranya gemetar, pertama kalinya aku melihat ia benar-benar kehilangan kendali. "Aku berharap itu juga," jawabku lirih. Tapi ibu mengakuinya. Keheningan jatuh di antara kami, berat dan menghancurkan. Jika ayahnya adalah ayahku, maka kami bersaudara seayah. Adrian mundur selangkah, seperti dunia tiba-tiba menjauh darinya. "Selama ini, kita..." Ia tak sanggup melanjutkan. Aku memalingkan wajah, menahan isak. Mungkin inilah alasan semesta menentang kita sejak awal. Angin berhembus kencang, air sungai mengalir deras seolah ikut membawa rahasia lama yang akhirnya terungkap. Namun plot twist belum berhenti di situ. Malamnya, Nyonya Ratna datang ke desa dengan wajah penuh amarah. "Siapa yang memberimu dokumen itu?" bentaknya. Aku menatapnya lurus. "Jadi ini benar?" tanyaku. Ia terdiam beberapa detik, lalu tertawa pendek. "Kalian benar-benar percaya cerita murahan itu?" katanya sinis. Adrian menatap ibunya tajam. Jawab, "Ma. Apakah ayah pernah?" "Tidak," potongnya keras. "Surya Mahendra memang pernah hampir melakukan kesalahan di masa lalu. Tapi tidak pernah ada anak." Ia menatapku dengan sorot mata sulit ditebak. "Dokumen itu palsu. Dan seseorang ingin menghancurkan kita dari dalam." Kami saling berpandangan. Jika dokumen itu palsu, siapa yang memasukkannya? Siapa yang ingin membuat kami percaya bahwa cinta kami adalah dosa? Di kejauhan, sebuah mobil berhenti. Vanessa turun dengan langkah tenang, senyum tipis terukir di bibirnya. "Drama keluarga memang selalu menarik, bukan?" ucapnya pelan. Saat itulah aku sadar, permainan ini jauh lebih gelap dari yang kami bayangkan. Vanessa berdiri dengan payung hitamnya, tumis sepatu menghantam tanah desa yang becek tanpa sedikit pun ragu. "Kalian benar-benar cepat percaya pada kertas usang," katanya santai. Tatapannya beralih padaku. "Atau mungkin, kamu memang ingin percaya bahwa kamu bagian dari keluarga besar itu?" Ucapannya seperti racun yang menetes perlahan. Adrian melangkah maju. "Kalau ini permainanmu, Vanessa, sudah keterlaluan." Suaranya rendah, penuh tekanan. Vanessa mengangkat bahu. "Aku hanya menyajikan kemungkinan. Bukankah dunia bisnis selalu bermain dengan persepsi?
Ia tersenyum tipis. Dan persepsi bisa menghancurkan lebih cepat daripada fakta. Nyonya Ratna tampak gelisah untuk pertama kalinya. Saya tidak pernah menyetujui sandiwara ini, katanya dingin. Aku menangkap sesuatu di wajahnya, bukan hanya marah, tapi takut. Takut rahasia lama benar-benar terbongkar. Kalau dokumen itu palsu, mari kita uji secara hukum, kataku tiba-tiba. Suaraku tak lagi gemetar. Tes DNA. Kata-kata itu menggantung di udara seperti vonis. Adrian menoleh padaku, terkejut. Vanessa tertawa kecil. Berani sekali. Aku menatap lurus ke arahnya. Kalau memang tidak ada hubungan darah, kita buktikan. Sekalian bersihkan nama semua orang. Untuk pertama kalinya, Vanessa tak langsung menjawab. Ada sepersekian detik keraguan di matanya, cukup untuk membuatku curiga. Beberapa hari kemudian, sampel diambil secara resmi di rumah sakit kota. Prosesnya sunyi dan menegangkan. Adrian duduk di sampingku, jemarinya saling bertaut erat. Apapun hasilnya, bisiknya. Aku mengangguk. Kita hadapi. Tapi dalam hati, aku takut, bukan hanya pada kemungkinan kami bersaudara, tapi pada apa lagi yang mungkin tersembunyi. Hasilnya keluar seminggu kemudian. Kami berkumpul di ruang privat klinik. Dokter membuka amplop putih itu perlahan. Secara biologis, tidak terdapat hubungan kekerabatan antara saudara Adrian dan saudari Kirana. Dunia terasa kembali berwarna. Lututku hampir lemas karena lega. Adrian memejamkan mata, napasnya panjang, seperti baru keluar dari jurang. Namun dokter belum selesai. Tapi ada hal lain. Ia menatapku. Profil DNA saudari Kirana menunjukkan kecocokan 99,9% dengan data yang tersimpan atas nama Surya Mahendra. Ruangan mendadak sunyi. Itu berarti suaraku tercekat. Saudari Kirana memang anak biologis Surya Mahendra. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Adrian bukan saudara seayahku. Tapi ayahnya, yang telah wafat setahun lalu, adalah ayah kandungku juga. Artinya, kami bukan saudara kandung. Tapi aku tetap anak dari keluarga yang sama. Anak yang tidak pernah diakui. Adrian menatapku, campuran lega dan keterkejutan. Kirana, berarti kamu. Anak di luar pernikahan, lanjutku pelan. Kata itu pahit di lidah. Kabar itu meledak seperti bom waktu. Media kembali menggila. Ahli waris tersembunyi keluarga Wijaya, begitu salah satu headline. Statusku berubah dalam semalam, dari gadis desa menjadi anak biologis pendiri kerajaan bisnis Wijaya Group. Saham perusahaan kembali bergejolak. Investor panik. Dewan direksi terbelah. Dan plot twist terbesar datang dari ruang rapat dewan. Berdasarkan hukum waris, aku memiliki hak atas sebagian saham peninggalan Surya Mahendra. Vanessa memucat saat mendengar kabar itu. Nyonya Ratna berdiri membeku, rahasia yang selama ini ia kubur kini menjadi kenyataan hukum. Adrian menggenggam tanganku erat. Kamu tidak pernah mengejar kekuasaan, katanya lirih. Tapi sekarang kekuasaan itu datang padamu. Aku memandang sawah desaku yang mulai menguning di kejauhan. Gadis desa yang dulu merasa kecil kini berdiri di persimpangan takdir, antara mempertahankan tanah kelahirannya atau masuk ke dunia yang dulu menolaknya. Dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum pelan. Karena mungkin, kali ini,
Permainan tidak lagi sepenuhnya di tangan mereka. Berita tentang statusku sebagai anak biologi Surya Mahendra meledak seperti kembang api di malam tahun baru, indah bagi media, menghancurkan bagi keluarga Wijaya. Panggilan dari pengacara, jurnalis, hingga aktivis berdatangan tanpa henti. Di layar televisi desa, wajahku terpampang dengan tulisan besar, ahli waris tersembunyi muncul dari desa. Aku mematikan televisi itu pelan. Aku tidak pernah meminta ini, gumamku. Keesokan harinya, tim kuasa hukum mendatangiku. Mereka menjelaskan dengan bahasa formal bahwa berdasarkan akta dan hasil tes DNA, aku memiliki hak atas sebagian saham peninggalan Surya Mahendra di Wijaya Group. Jika saudari Kirana bersedia, kita bisa mengajukan klaim resmi dalam RUPS luar biasa, kata pengacara itu. Aku terdiam. RUPS. Istilah yang dulu terasa jauh dari kehidupanku, kini menjadi pintu yang mungkin menentukan masa depan desa. Adrian duduk di sampingku saat pertemuan itu selesai. Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa masuk ke dunia ini, katanya pelan. Aku menatapnya. Bagaimana kalau justru ini cara untuk menghentikan semua kekacauan? Ia terdiam, memahami maksudku. Jika aku memiliki saham, aku punya suara. Dan jika aku punya suara, aku bisa menghentikan proyek kawasan industri yang mengancam tanah kami. Namun keputusan itu tidak sederhana. Malam itu, Nyonya Ratna datang sendiri ke rumahku, tanpa rombongan, tanpa kemewahan. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya. Berapa yang kamu mau untuk diam? Tanyanya langsung. Aku tersenyum pahit. Saya tidak menjual hak saya, Bu. Ia menatapku tajam. Kamu tidak tahu seberapa kejam dunia ini jika kamu masuk ke dalamnya. Pihak Anda sudah kejam lebih dulu, jawabku tenang. Laki-laki itu meninggalkan ibu saya tanpa pengakuan. Kalimat itu membuatnya terdiam. Untuk sesaat, aku melihat retakan dalam ketegasannya. Surya memang membuat kesalahan, katanya lirih. Tapi membongkar ini akan menghancurkan nama keluarga kami. Aku menatapnya tanpa gentar. Nama yang dibangun di atas kebohongan memang cepat runtuh. Sementara itu, Vanessa tak tinggal diam. Ia muncul di media, menyatakan bahwa klaimku adalah upaya oportunis memanfaatkan situasi. Bahkan beredar isu bahwa keabsahan tes DNA perlu diuji ulang. Aku tahu ia mencoba memperlambat proses hukum, berharap opini publik berpaling. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Warga desa berdiri di belakangku. Kalau Kirana punya suara di perusahaan itu, kita punya harapan, kata Pak Lurah. Hari RUPS luar biasa tiba. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melangkah masuk ke gedung pusat Wijaya Group bukan sebagai tamu tak diundang, melainkan sebagai pemegang hak waris. Ruang rapat itu megah dan dingin, dipenuhi pria-pria berjas yang memandangku dengan campuran penasaran dan meremehkan. Adrian duduk di sisi lain meja, kini bukan lagi CEO, tapi tetap pemegang saham signifikan. Ketika namaku dipanggil untuk berbicara, jantungku berdegup keras. Aku berdiri, memandang wajah-wajah yang dulu terasa begitu jauh dari duniaku. Saya tidak datang untuk merebut kekuasaan, kataku jelas. Saya datang untuk memastikan bahwa perusahaan ini tidak dibangun dengan mengorbankan mereka yang tak punya suara. Beberapa direksi saling pandang. Aku melanjutkan, proyek kawasan industri di desa saya harus dihentikan sampai audit independen selesai. Ruangan bergemuruh oleh bisik-bisik. Vanessa bangkit.
Anda pikir dunia bisnis berjalan dengan emosi, sindirnya. Aku menatapnya tenang. Tidak. Tapi dunia bisnis yang sehat berjalan dengan etika. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil di ruangan itu. Pemungutan suara berlangsung menegangkan. Saham yang kuarisi, ditambah dukungan beberapa pemegang saham yang khawatir pada reputasi perusahaan, cukup untuk menunda proyek. Hasilnya diumumkan, proyek kawasan industri resmi dibekukan sementara. Desa bersorak ketika kabar itu sampai. Adrian memelukku di luar gedung, tak peduli kamera yang merekam. Kamu melakukannya, bisiknya. Aku tersenyum, namun dalam hati aku tahu, ini baru awal. Karena di balik kemenangan kecil ini, Vanessa menatap kami dengan senyum yang terlalu tenang. Dan instingku berkata, ia sedang menyiapkan langkah yang jauh lebih besar. Kemenangan itu terasa manis, terlalu manis untuk tidak dicurigai. Desa merayakan pembekuan proyek dengan doa bersama di balai desa. Ibu menggenggam tanganku erat, matanya berkaca-kaca. Kamu sudah jadi perempuan kuat, Kirana, katanya bangga. Tapi di sudut hatiku, ada firasat yang tak tenang. Vanessa tidak mungkin diam begitu saja. Firasat itu terbukti 3 hari kemudian. Sebuah laporan investigasi mendadak muncul di media nasional. Judulnya mencolok, Ahli Waris Ilegal dan Manipulasi Saham. Isinya menuduh bahwa dokumen warisku diperoleh melalui tekanan politik dan bahwa ada kejanggalan dalam proses pengesahan saham peninggalan Surya Mahendra di Wijaya Group. Lebih parah lagi, namaku dikaitkan dengan dugaan penggelapan pajak warisan. Apa ini? Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Adrian langsung menghubungi tim hukumnya. Ini serangan balik, katanya dingin. Dan sangat terstruktur. Belum selesai sampai di situ, sore harinya aparat datang ke rumahku membawa surat panggilan pemeriksaan. Ibu hampir pingsan melihatnya. Warga desa mulai panik. Apa mereka mau menjebak Kirana? Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa benar-benar terpojok. Di kota, Vanessa tampil dalam wawancara eksklusif. Dengan wajah tenang dan suara lembut, ia berkata, kami hanya ingin memastikan bahwa semua proses hukum berjalan transparan. Nama besar keluarga harus dijaga. Kalimatnya terdengar netral, tapi aku tahu, itu deklarasi perang. Adrian datang malam itu dengan wajah keras. Ada kebocoran data internal, katanya. Seseorang mengakses arsip lama dan memanipulasi tanggal registrasi warisan. Ia menatapku dalam. Dan akses itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang masih punya koneksi kuat di Dewan Lama. Nama itu tidak perlu disebut. Kami sama-sama tahu. Keesokan harinya, aku memenuhi panggilan pemeriksaan. Ruangan interogasi itu dingin, lampunya terlalu terang. Saudari Kirana, apakah Anda mengetahui bahwa proses pengesahan saham Anda dipercepat tanpa persetujuan seluruh komisaris? Tanya penyidik. Aku menatap lurus. Saya hanya mengikuti prosedur yang dijelaskan kuasa hukum. Jika ada pelanggaran, saya juga korban. Di luar gedung, Adrian menunggu dengan cemas. Ketika aku keluar, ia langsung menghampiri. Aku tidak akan membiarkan mereka menjatuhkanmu, katanya tegas. Tapi sebelum aku sempat menjawab, sebuah mobil hitam berhenti mendadak. Seorang pria turun, pengacara senior yang dulu setia pada mendiang Surya Mahendra. Ada yang perlu kalian tahu, katanya pelan. Ia menyerahkan sebuah flash disk kecil.
Ini rekaman rapat internal setahun lalu. Di situ, ada pembicaraan tentang anak tersembunyi, Surya dan rencana mengamankan seluruh aset sebelum ia wafat. Nafasku tercekat. Siapa yang bicara? Tanyaku. Vanessa dan Nyonya Ratna. Dunia seperti retak untuk kedua kalinya. Rekaman itu, jika asli, bukan hanya membuktikan bahwa mereka tahu keberadaanku sejak lama, tapi juga bahwa ada upaya sistematis untuk menutup hakku bahkan sebelum aku sendiri mengetahuinya. Artinya, semua proyek, semua tekanan, semua drama mungkin bukan sekadar tentang cinta, tapi tentang mencegahku mendapatkan posisi strategis di perusahaan. Adrian menatapku dengan campuran marah dan kagum. Kamu bukan ancaman karena cinta kita, katanya pelan. Kamu ancaman karena kamu pewaris yang sah. Aku menggenggam flash disk itu erat. Jika rekaman ini dipublikasikan, reputasi keluarga Wijaya bisa runtuh total. Tapi jika tidak, mereka akan terus menyerangku sampai habis. Di kejauhan, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Saat kuangkat, suara Vanessa terdengar lembut, terlalu lembut. Kirana, kalau aku jadi kamu, aku tidak akan memutar rekaman itu. Karena ada satu rahasia lagi tentang ayahmu yang bahkan Adrian belum tahu. Jantungku berhenti berdetak. Rahasia apa lagi? Suara Vanessa di ujung telepon terdengar tenang, hampir seperti bisikan yang penuh iba. Kamu pikir kamu satu-satunya rahasia Surya Mahendra, katanya pelan. Aku menggenggam ponsel itu erat. Apa maksudmu? Tanyaku tajam. Ia tertawa kecil. Putar rekamanmu kalau mau. Tapi sebelum itu, tanyakan pada Adrian, apakah dia benar-benar darah daging keluarga Wijaya. Darahku terasa membeku. Malam itu juga aku menemui Adrian. Ia berdiri di teras rumahku, wajahnya masih menyimpan amarah dari semua kekacauan ini. Vanessa meneleponku, kataku tanpa basa-basi. Ia langsung waspada. Apalagi yang dia mau? Aku menatapnya dalam-dalam. Dia bilang, kamu bukan anak kandung Surya Mahendra. Hening. Angin malam berhenti terasa. Adrian menatapku seolah aku baru saja menamparnya. Itu tidak lucu, Kirana. Suaranya kaku. Aku tidak bercanda. Aku menyerahkan flash disk itu. Di dalamnya ada rekaman rapat lama. Mereka membahas mengamankan garis keturunan. Keesokan harinya, kami memutar rekaman itu bersama pengacara. Suara Nyonya Ratna terdengar jelas. Surya tidak pernah bisa memberiku anak. Tapi publik tidak perlu tahu itu. Bayi ini akan jadi pewaris. Kita atur dokumennya. Lalu suara Vanessa menyahut, lebih muda, lebih lembut. Selama saham tetap di garis kita, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Wajah Adrian memucat. Tangannya gemetar. Bayi itu, bisikku pelan. Pengacara menatap Adrian dengan hati-hati. Jika rekaman ini autentik, besar kemungkinan saudara Adrian diadopsi secara tidak resmi untuk menjaga citra keluarga. Ruangan terasa sesak. Tidak, Adrian mundur beberapa langkah. Ayahku, beliau membesarkanku. Suaranya pecah untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya. Beliau tetap ayahmu, kataku lirih. Tapi mungkin bukan secara biologis. Kami memutuskan melakukan tes DNA kedua, kali ini membandingkan profil Adrian dengan sampel biologis Surya Mahendra yang tersimpan di arsip medis keluarga. Prosesnya sunyi,
penuh ketegangan yang hampir tak tertahankan. Seminggu kemudian, hasil itu datang seperti palu hakim yang menghantam meja. Tidak terdapat kecocokan biologis antara Adrian dan Surya Mahendra. Kalimat itu menggema di kepalaku. Adrian bukan anak kandung pendiri Wijaya Group. Artinya, satu-satunya ahli waris biologi Surya Mahendra yang sah adalah aku. Adrian terduduk lemas. Jadi selama ini, aku hidup dalam kebohongan, katanya lirih. Matanya kosong, seolah seluruh identitasnya baru saja direnggut. Aku berlutut di depannya. Kamu tetap orang yang sama. Status tidak mengubah siapa kamu. Air mata akhirnya jatuh di pipinya. Bukan karena kehilangan jabatan, tapi karena kehilangan asal-usul. Di sisi lain kota, berita hasil tes itu bocor entah bagaimana. Media kembali meledak. Pewaris palsu terungkap. Skandal adopsi rahasia keluarga Wijaya. Saham Wijaya Group anjlok drastis. Dewan direksi terpecah. Investor panik. Nyonya Ratna muncul dalam konferensi pers darurat. Dengan wajah tegar ia mengakui bahwa Adrian diadopsi secara privat demi menjaga stabilitas keluarga dan perusahaan. Namun publik tak lagi mudah percaya. Dan kini, seluruh arah kekuasaan berputar. Aku, gadis desa yang dulu dianggap ancaman kecil, menjadi satu-satunya pewaris darah pendiri perusahaan. Sementara Adrian, pria yang kucintai, bukan lagi pewaris apapun. Malam itu, ia berdiri memandang sawah dalam diam. Mungkin ini takdir, katanya pelan. Sejak awal, aku tidak pernah benar-benar milik dunia itu. Aku menggenggam tangannya erat. Dan mungkin sejak awal, dunia itu memang milikku. Namun pertanyaan yang lebih besar kini menggantung di udara. Jika Adrian bukan anak kandung Surya Mahendra, lalu siapa orang tua kandungnya sebenarnya? Dan apakah semua ini benar-benar kebetulan, atau ada rahasia yang lebih kelam tentang asal-usulnya? Malam setelah hasil tes DNA itu keluar, langit desa terasa lebih gelap dari biasanya. Adrian duduk sendiri di tepi sawah, tatapannya kosong menembus hamparan padi yang bergoyang pelan. Aku duduk beberapa langkah darinya, memberi ruang, karena luka yang sedang ia cerna bukan lagi tentang perusahaan, bukan tentang warisan, tapi tentang identitas. Aku ingin tahu kebenarannya. Semua kebenarannya, katanya akhirnya. Suaranya datar, terlalu tenang. Bukan marah, lebih seperti seseorang yang sudah kelelahan dikhianati. Keesokan harinya, kami mendatangi rumah besar keluarga Wijaya. Kali ini bukan sebagai pihak yang ditantang, tapi sebagai penuntut jawaban. Nyonya Ratna menerima kami di ruang tamu yang sama, dengan wajah tanpa ekspresi. Ia sudah tahu. Ia selalu tahu. Tes itu tidak mungkin salah, kata Adrian langsung, tanpa basa-basi. Saya bukan anak kandung ayah. Hening beberapa detik. Lalu untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, Nyonya Ratna tidak menyangkal. Bahunya turun perlahan, seperti seseorang yang akhirnya berhenti berpura-pura kuat. Benar, katanya pelan. Kata itu jatuh seperti bom. Aku hamil sebelum menikah dengan Surya, lanjutnya. Tatapannya lurus ke depan, tidak pada kami. Pria itu bukan siapa-siapa. Seorang lelaki yang tidak punya nama besar, tidak punya masa depan yang bisa menjamin posisiku. Suaranya tidak bergetar, tapi kosong. Adrian membeku. Jadi ayah tahu, tanyanya lirih. Surya tahu, jawabnya. Dan dia marah.
Sangat marah. Tapi skandal akan menghancurkan rencana merger bisnis keluarga kami saat itu. Aku memintanya bertanggung jawab. Ia menoleh pada Adrian. Aku memintanya menikahiku dan mengakui kamu sebagai anaknya. Dengan kebohongan, suara Adrian akhirnya pecah. Dengan kesepakatan, balasnya tegas. Surya bukan pria suci. Dia juga punya rahasia. Pernikahan kami bukan karena cinta, tapi karena kepentingan. Ruangan terasa pengap. Siapa pria itu? Tanya Adrian, hampir berbisik. Nyonya Ratna terdiam lama. Seorang direktur muda di perusahaan pesaing waktu itu. Hubungan itu tidak pernah dimaksudkan untuk serius. Ketika aku hamil, dia menghilang. Matanya mengeras. Surya memilih menyelamatkan nama keluarga. Dan sebagai gantinya, aku memberinya loyalitas dan pewaris, meski bukan darahnya. Jadi selama ini, Adrian tertawa pahit. Aku pion dalam transaksi. Tidak, jawabnya cepat, untuk pertama kalinya emosinya retak. Aku membesarkanmu sebagai anakku. Surya juga. Dia mungkin bukan ayah biologismu, tapi dia tidak pernah memperlakukanmu berbeda. Adrian berdiri, langkahnya goyah. Tapi semua keputusan hidupku dibangun di atas kebohongan. Aku melihat dunia yang selama ini ia pertahankan runtuh pelan-pelan. Di luar rumah, angin kota berembus dingin. Adrian berdiri diam, memandang gedung-gedung tinggi yang dulu ia anggap miliknya. Jadi aku bukan Wijaya, katanya pelan. Kamu tetap Adrian, jawabku lembut. Ia menoleh. Lucu ya. Selama ini aku kehilangan perusahaan karena memperjuangkan kebenaran. Ternyata aku sendiri adalah kebohongan terbesar perusahaan itu. Sementara itu, kabar pengakuan Nyonya Ratna bocor ke media internal dan akhirnya ke publik. Skandal semakin membesar. Reputasi Wijaya Group terguncang hebat. Investor menuntut restrukturisasi total. Dewan direksi memaksa Nyonya Ratna mundur dari posisi komisaris utama. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah perusahaan itu, tidak ada satupun anggota keluarga inti yang sah secara biologis memegang kendali, kecuali aku. Namun malam itu, Adrian tidak bicara tentang saham. Tidak tentang jabatan. Tidak tentang kuasa. Aku hanya ingin tahu satu hal lagi, katanya pelan. Siapa pria itu? Siapa ayah kandungku sebenarnya? Dan entah kenapa, firasatku mengatakan bahwa jawaban itu akan membuka bab yang jauh lebih berbahaya dari sekadar skandal keluarga. Karena pria yang menghilang puluhan tahun lalu mungkin tidak benar-benar hilang. Nama itu akhirnya muncul seperti hantu dari masa lalu. Melalui arsip lama dan bantuan pengacara senior, kami menemukan identitas pria yang disebut Nyonya Ratna, Raka Pratama, mantan direktur muda perusahaan konstruksi yang dulu menjadi rival utama Wijaya Group. 30 tahun lalu, ia tiba-tiba mengundurkan diri dan menghilang dari dunia bisnis setelah skandal internal yang tak pernah dipublikasikan. Dia tidak benar-benar menghilang, kata pengacara itu pelan. Dia hanya berganti nama. Adrian menatap dokumen itu lama. Nama baru yang tertera membuat napasku tercekat. Raka Pratama kini dikenal sebagai Raka Darmawan, investor asing utama di balik proyek kawasan industri yang hendak menggusur desaku. Dunia terasa berputar untuk kesekian kalinya. Jadi selama ini, aku berbisik. Adrian menyelesaikan kalimatku, suaranya berat. Ayah kandungku adalah orang yang mencoba menghancurkan desamu. Semua potongan puzzle tiba-tiba menyatu dengan kejam.
Proyek agresif. Serangan media. Tekanan hukum. Jika Raka Darmawan tahu bahwa Adrian adalah anaknya, atau setidaknya mencurigainya, maka ini bukan sekadar ekspansi bisnis. Ini perebutan warisan dari dua sisi. Kami memutuskan menemuinya langsung. Pertemuan itu terjadi di penthouse hotel mewah Jakarta. Raka Darmawan berdiri menghadap jendela kaca besar, siluetnya tegas, aura kekuasaan menyelimuti setiap gerakannya. Ia lebih tua, tapi sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Jadi kamu sudah tahu, katanya tanpa berbalik. Adrian berdiri tegak. Saya ingin mendengar langsung dari Anda. Raka perlahan berbalik. Tatapannya jatuh pada Adrian, dan untuk sepersekian detik, ada sesuatu yang menyerupai pengakuan di matanya. Ibumu tidak pernah memberitahuku, katanya datar. Aku tahu dia hamil. Tapi Surya Mahendra datang dengan ancaman hukum dan kekuasaan. Aku dipaksa mundur dari perusahaan, dipaksa keluar dari lingkaran bisnis. Senyum tipis muncul di wajahnya. Aku membangun semuanya kembali dari nol. Dan sekarang Anda kembali untuk balas dendam, tanyaku tajam. Raka tertawa pelan. Ini bukan dendam. Ini reposisi kekuasaan. Adrian melangkah maju. Apakah Anda tahu saya anak Anda? Hening. Raka menatapnya lama. Aku mulai curiga ketika melihat tanggal kelahiranmu. Wajahmu. Ia tersenyum samar. Darah tidak pernah bisa sepenuhnya disembunyikan. Jantungku berdegup keras. Proyek kawasan industri itu, suara Adrian mengeras, apakah itu bagian dari permainan Anda? Bisnis tetap bisnis, jawab Raka tenang. Tapi jika proyek itu membuat keluarga Wijaya runtuh, aku tidak keberatan. Ruang itu terasa seperti medan perang tanpa senjata. Kamu punya dua warisan, lanjut Raka pada Adrian. Nama besar Wijaya yang dibangun dengan kebohongan. Atau kekaisaran yang kubangun dengan tangan sendiri. Pilih berdiri di mana? Aku menatap Adrian. Dunia seolah berhenti di detik itu. Di satu sisi, aku, pewaris biologis Surya Mahendra. Di sisi lain, pria yang kucintai, anak kandung rival terbesar keluarga itu. Dan untuk pertama kalinya, garis pertempuran bukan lagi antara desa dan perusahaan. Tapi antara dua darah yang berbeda, yang kini berdiri di pihak yang sama. Adrian menarik napas panjang. Tatapannya berpindah dari Raka ke aku. Aku tidak memilih nama, katanya pelan namun tegas. Aku memilih nilai. Raka menyipitkan mata. Kamu pikir idealisme bisa memenangkan perang saham? Adrian tersenyum tipis, senyum yang tenang, tapi berbahaya. Kita lihat saja. Di luar gedung, kabar bocor bahwa investor asing siap mengambil alih mayoritas saham Wijaya Group melalui akuisisi paksa. Jika itu terjadi, aku akan kehilangan kendali. Jika gagal, Raka akan kehilangan peluang balas dendamnya. Permainan terakhir sudah dimulai. Dan kali ini, bukan hanya soal cinta. Ini soal siapa yang akan menguasai segalanya. Berita rencana akuisisi paksa itu mengguncang pasar seperti gempa. Konsorsium yang dipimpin Raka Darmawan secara resmi mengumumkan penawaran tender untuk mengambil alih mayoritas saham Wijaya Group. Angkanya fantastis. Cukup untuk membuat banyak pemegang saham goyah. Aku tidak punya cukup saham untuk menahan ini sendirian, kataku pelan di ruang rapat kecil yang kini menjadi pusat strategi kami.
Adrian berdiri di samping papan penuh angka dan skema kepemilikan. Tapi kamu punya sesuatu yang tidak dia perhitungkan, katanya. Kepercayaan publik, tebaku. Dan moral leverage, jawabnya tegas. Jika kita buka rekaman lama itu sekarang, rekaman tentang manipulasi garis keturunan dan persekongkolan internal, harga saham memang bisa jatuh. Tapi akuisisi dia juga bisa gagal karena regulator akan masuk. Taruhannya gila. Jika kami salah langkah, perusahaan bisa runtuh total. Ribuan karyawan kehilangan pekerjaan. Desa memang selamat, tapi kekacauan nasional bisa terjadi. Malam sebelum RUPS penentuan, aku berdiri sendirian di ruang kerja Surya Mahendra yang kini kosong. Foto-foto lama terpajang di dinding. Seorang pria dengan sorot mata ambisius. Ayah yang tak pernah benar-benar kumiliki. Apa yang akan kau pilih jika kau di posisiku? Bisikku pada ruangan sunyi. Pintu terbuka pelan. Adrian masuk. Kita tidak harus menghancurkan perusahaan untuk menyelamatkannya, katanya lembut. Aku menoleh. Ayah kandungmu ingin mengambil alih semuanya. Dia ingin menang, jawab Adrian. Bukan membangun. Kami saling menatap lama. Semua badai yang kami lewati terasa bermuara di titik ini. Hari RUPS tiba. Ruang rapat utama dipenuhi pemegang saham, kuasa hukum, media terbatas. Di satu sisi duduk Raka Darmawan, tenang dan percaya diri. Di sisi lain, aku, gadis desa yang kini memegang hak suara penentu. Proses pemungutan suara hampir dimulai ketika aku berdiri. Sebelum voting, kataku jelas, saya ingin menyampaikan sesuatu. Layar besar di belakangku menyala. Rekaman lama itu diputar. Suara Nyonya Ratna. Suara Vanessa. Persekongkolan. Manipulasi. Rencana mengamankan kekuasaan dengan kebohongan. Ruangan langsung ricuh. Raka tidak bergerak. Hanya sudut bibirnya yang menegang. Saya tidak membuka ini untuk menjatuhkan siapapun, lanjutku tegas. Saya membuka ini untuk membersihkan fondasi perusahaan ini. Jika ada akuisisi, biarlah terjadi secara transparan. Tapi tidak di atas kebohongan. Regulator pasar modal yang hadir langsung meminta penundaan voting untuk investigasi formal. Langkah Raka tertahan. Namun klimaks sesungguhnya datang bukan dari layar, melainkan dari pengakuan tak terduga. Adrian berdiri. Saya ingin menyampaikan sesuatu juga. Semua mata tertuju padanya. Saya bukan anak biologis Surya Mahendra. Dan saya juga anak biologis Raka Darmawan. Ruangan membeku. Tapi saya tidak akan menjadi alat balas dendam siapapun. Ia menatap langsung pada Raka. Jika Anda ingin mengambil alih perusahaan ini, lakukan sebagai pebisnis. Bukan sebagai ayah yang menebus masa lalu. Keheningan menekan dada semua orang. Untuk pertama kalinya, ekspresi Raka retak. Bukan marah. Bukan dingin. Tapi sesuatu yang jauh lebih manusiawi. Penyesalan. Voting ditunda. Akuisisi tertahan. Investigasi resmi dibuka. Harga saham memang bergejolak, tapi publik justru merespons positif langkah transparansi. Dan di luar gedung, di tengah kilatan kamera, Adrian menggenggam tanganku. Kita mungkin tidak tahu siapa yang akan menguasai perusahaan ini nanti, katanya pelan. Tapi setidaknya, aku tersenyum tipis. Kita yang mengendalikan cerita kita sendiri.
Namun satu pertanyaan masih menggantung. Apakah Raka akan mundur? Atau justru memainkan kartu terakhirnya yang belum kami ketahui? Malam setelah RUPS yang tertunda itu, Jakarta terasa seperti kota yang menahan napas. Investigasi regulator resmi berjalan. Media tak henti-hentinya membahas skandal garis keturunan, manipulasi saham, dan perang akuisisi antara konsorsium Raka Darmawan dan kubu internal Wijaya Group. Tapi di balik semua kebisingan itu, keputusan terakhir justru lahir dalam sunyi. Raka mengundang kami bertemu, tanpa pengacara, tanpa direksi, tanpa kamera. Pertemuan itu berlangsung di kantor pribadinya, ruangan luas dengan jendela tinggi menghadap cakrawala kota. Kali ini tidak ada aura intimidasi. Hanya seorang pria tua yang tampak lelah. Aku bisa teruskan akuisisi, katanya pelan. Secara finansial, aku mampu. Regulator mungkin menunda, tapi tidak selamanya. Adrian berdiri tegak. Lalu apa yang sebenarnya Anda cari? Raka terdiam lama sebelum menjawab. Pengakuan, katanya akhirnya. 30 tahun lalu aku dipaksa keluar. Dipermalukan. Anakku dibesarkan dengan nama pria lain. Aku membangun semuanya kembali untuk membuktikan bahwa aku tidak bisa disingkirkan. Sunyi. Tapi sekarang, tanyaku hati-hati. Tatapannya beralih pada Adrian. Untuk pertama kalinya, tidak ada perhitungan bisnis di sana. Hanya seorang ayah yang terlambat menyadari kehilangan. Aku tidak ingin menang dengan menghancurkan hidupmu, katanya pelan. Kalimat itu mengubah segalanya. Seminggu kemudian, pengumuman resmi dirilis, konsorsium Raka Darmawan menarik penawaran akuisisi paksa. Sebagai gantinya, dilakukan restrukturisasi besar-besaran di tubuh Wijaya Group. Dewan Lama dibubarkan. Nyonya Ratna resmi mengundurkan diri dari seluruh jabatan publik. Vanessa menghilang dari jajaran manajemen. Dalam RUPS lanjutan, aku menolak posisi komisaris utama. Ruangan gempar. Saya bukan pebisnis berpengalaman, kataku tenang. Saya hanya ingin memastikan perusahaan ini tidak lagi berdiri di atas manipulasi. Aku mengusulkan kepemimpinan profesional independen dengan sistem transparansi dan audit publik. Langkah itu mengejutkan banyak pihak, tapi justru menyelamatkan reputasi perusahaan. Adrian? Ia menolak tawaran kembali menjadi CEO. Aku sudah cukup lama hidup sebagai simbol, katanya padaku malam itu, di tepi sawah desa yang kini aman dari penggusuran. Sekarang aku ingin membangun sesuatu yang benar-benar milikku. Dengan dukungan investasi, bukan sebagai alat balas dendam, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab, Raka membantu mendirikan perusahaan energi berkelanjutan kecil yang berbasis di daerah. Bukan kerajaan raksasa, tapi fondasi baru. Desaku tidak jadi kawasan industri. Sebaliknya, sebagian lahannya dikembangkan menjadi pusat agrowisata dan pertanian modern berbasis komunitas dengan pendanaan transparan dari dana CSR perusahaan yang telah direformasi. Dan aku tetap Kirana. Gadis desa yang dulu merasa kecil di hadapan gedung-gedung tinggi. Kini aku berdiri di pematang sawah, memandangi matahari terbenam, bukan sebagai pewaris yang haus kuasa, melainkan sebagai seseorang yang pernah hampir tenggelam dalam dunia kekayaan dan memilih tidak larut di dalamnya. Adrian berdiri di sampingku. Kamu menyesal? Tanyanya pelan. Aku tersenyum. Tidak. Karena aku tidak lagi terjebak mencintai pengusaha kaya. Ia tertawa kecil. Lalu sekarang,
Aku menoleh padanya. Sekarang aku mencintai pria yang tahu kapan harus melepaskan kekuasaan. Angin sore berhembus lembut. Tidak ada lagi rahasia tersembunyi. Tidak ada lagi permainan saham. Hanya dua orang yang pernah berada di pusat badai dan memilih membangun hidup dengan cara yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, cerita kami tidak lagi tentang siapa yang mewarisi kerajaan, melainkan tentang siapa yang berani memutus rantai kebohongan.